itu saya kecewa sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya dobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Jadi saya kecewa sekali dengan BCA kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai saya akan somasi. Ini sangat-sangat kami sesalkan. Berarti dari awal kasus ini berjalan, ini memperoleh suatu bukti sah. Bukti sah ya, artinya bukti sah itu adalah bukti yang diperoleh oleh dari pihak penyidik sampai kepada persidangan, itu tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh diperoleh dengan cara melawan hukum. Nah, kalau memang memperoleh suatu barang bukti atau alat bukti dengan cara bertentangan hukum, patut kita duga dan kita berharap ini sudah cacat formil, sehingga penetapan tersangka, bahkan hari ini kita lihat klien saya Nikita Mirzani jadi seorang terdakwa, ini bisa harusnya bebas demi hukum. Mudah-mudahan hakim bisa melihat fakta-fakta hukum yang sudah makin terang benderang di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah BCA salah? Itu pertanyaannya kan? Iya. Apakah BCA salah membuka, menyampaikan rekening kepada penyidik, kepada penegak hukum? Jawabannya tidak. Sepanjang pemberian atau pembukaan informasi mengenai rekening tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku. Jadi ketika BCA sebagai suatu entitas, bank kemudian menyerahkan itu, tentunya sudah ada perintah. Perintah ini bukan sekedar perintah dari penyidik, tapi perintah dari Bank Indonesia. Karena setiap pembukaan rekening untuk kepentingan hukum itu selalu melalui proses dari penyidik mengajukan surat lewat Kapolri kepada Kepala Bank Indonesia untuk dimohonkan untuk dibuka rekening. Nah, rekening mana yang dibuka? Rekening bank ini, bank ini, bank ini, begitu. Nanti Bank Indonesia akan menyampaikan pembukaan rekening bank ini dan menyampaikan kepada bank yang bersangkutan. Sehingga atas dasar permintaan dari penyidik melalui Bank Indonesia, persetujuan, kemudian melalui kepala bank yang bersangkutan diperintahkan kepada manajer, kepada kepala cabang untuk membuka rekening. Jadi asal surat-surat sudah lengkap, dibukalah rekening itu. Itulah bentuk posisi yang dilegalkan oleh undang-undang, oleh undang-undang perbankan. Oh, ini saya lurusin ya, jadi gue dikirimin. Oh, tidak pernah menuliskan itu, begitu. Dan saya juga tahu kok, kayak gitu. Cuma wasiatnya pas mau malamnya itu, mau meninggal, cuma gitu aja. Pak, anak, kayak gitu. Anak, sekolahin yang tinggi, makannya jangan sampai, susunya jangan sampai kurang, makanannya juga harus kenyang, kayak gitu. Misalnya kayak anak, itu yang penting itu anak, kayak gitu. Karena itu aja sih anak. Iya, pernah nulis-nulis kayak gitu. Kalau ini sampai bener sih, wah parah sih ya. Lu udah lihat belum nih chattingan yang diduga adalah chattingan ya si cewek ini sama dad. Yang jelas ini bukan Om Dad ya. Ini dad sini artinya bapak E. Intinya setelah hamil di ya, ini bapaknya tuh kayak menguatkan gitu loh, tapi menguatkannya pakai ayat suci, wede. Bukan pakai ayat suci sih, tapi pakai kayak cerita-cerita agamis gitu ya. Nih lu baca sendiri. Kuat dan tabah Cak. Waktu Bunda Maria hamil, gimana masyarakat Yahudi pernah mencemooh Bunda Maria, tapi dia tetap kuat dan tabah. Teladanilah Bunda Maria. Gue waktu baca ini sih, ya, ini gimana ya? Antara lucu, antara ya bapaknya yang bersikap suportif atau kayak gimana nih? Kalau sampai benar ya, Tapi gue gak tahu ini benar atau enggak. Tapi yang jelas kagak bisa disamain sama Bunda Maria. Yang pertama, Bunda Maria itu dianggap suci gitu loh. Dia adalah wanita yang hamil dan tetap perawan gitu loh. Jadi gak bisa disamain sama yang pergaulan itu loh, gak bisa. Dia hamil bukan karena pergaulan bebas, tapi emang karena malaikat Gabriel yang datang membawa pesan seperti itu gitu loh.
Jadi bukan karena tiba-tiba kayak mabok clubbing, ajab-ajab ya kan, duta itu hamil terus dikucilkan, ya beda dong, ya nggak? Kalau misalnya kayak orang udah tahu itu pergaulan terus hamil, wajar, itu namanya sanksi sosial kalau dikucilkan gitu loh. Tapi ini dia tidak berdosa, tidak bersalah ibaratnya gitu loh, nggak ngelakuin sesuatu yang zina, malah dicemooh. Nggak bisa, ini bukan apple to apple, ini tuh apple to apa ya, apple to mengkudu ini ya, nggak seimbang. Semoga ini nggak benar ya. Kalau sampai benar sih gue nggak ngerti lagi.